Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai KD 3.1, yaitu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Sebelum kita mulai, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan terdiri atas bunga, akar, daun, buah, dan batang. Setiap bagian pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jika kalian lupa, kalian bisa membuka kembali buku tema 3, subtema 1 pada materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai bagian-bagian pada tumbuhan, maka kali ini kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian pada hewan. Setiap hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda. Setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsinya masing-masing. Agar kalian dapat lebih mudah memahami bagian hewan beserta fungsinya, mari sama-sama kita lihat gambar yang akan ditampilkan berikut ini. Terdapat dua gambar hewan, yaitu gambar ikan dan burung. Kita simak dahulu bagian tubuh pada ikan. Bagian tubuh pada ikan yaitu ekor, mata, lubang hidung, mulut, sirip, dan perut. Ekor memiliki fungsi untuk bergerak dan mengubah arah. Lalu ada mata yang berfungsi untuk melihat, lubang hidung berfungsi untuk mencium bau, mulut berfungsi untuk makan, sirip berfungsi untuk bergerak, dan perut berfungsi untuk mengolah makanan. Lalu, pada burung terdapat bagian yaitu paruh, mata, cakar, sayap, dan ekor. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Perhatikan keempat gambar paruh burung. Antara tipe pemakan daging, tipe pemakan biji, tipe pemakan ikan, dan tipe pengambil madu. Itu bentuknya berbeda-beda. Pada tipe pemakan daging, paruh atasnya sedikit panjang dan menukik ke bawah. Itu berfungsi untuk mencabik-cabik makanannya. Pada paruh tipe pemakan biji, itu berfungsi untuk memecah bijinya. Tipe pemakan ikan, itu untuk mengambil ikan di dalam air. Dan tipe pengambil madu, dia agak panjang sekali paruhnya. Itu berfungsi untuk mengambil madu yang berada di dalam tumbuhan atau di dalam bunga. Selanjutnya yaitu cakar atau kaki. Sama seperti paruh, bentuk cakar atau kaki burung memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan makanannya atau tempat tinggalnya. Perhatikan keenam gambar kaki atau cakar pada burung. Mana kaki yang digunakan untuk berenang, kaki yang digunakan untuk mencengkram, kaki untuk bertengger, kaki untuk memanjat, dan kaki untuk mengais makanan. Perhatikan bentuknya masing-masing supaya kalian dapat lebih memahami
fungsi dari kaki atau cakar pada burung ini. Bagian tubuh burung selanjutnya yaitu ada sayap yang berfungsi untuk bergerak atau terbang, mata yang berfungsi untuk melihat keadaan sekitar, ekor berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang, dan bulu yang berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara sekitarnya. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian burung beserta fungsinya. Bagian-bagian tubuh pada hewan bisa jadi menjadi ciri-ciri pada hewan tersebut. Nah, sekarang kalian perhatikan ketiga contoh hewan ini. Ada unta, burung hantu, dan kelelawar. Silahkan kalian identifikasi ketiga gambar ini dan kalian sebutkan bagian-bagian tubuh yang ada pada hewan ini. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga keberadaan makhluk hidup dengan melestarikan habitatnya, karena tidak sedikit keberadaan hewan di Indonesia terancam punah karena ulah manusia, seperti melakukan perburuan liar, penangkapan ikan di laut dengan menggunakan bom, pembakaran hutan yang menyebabkan hewan kehilangan tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan makhluk hidup diantaranya: 1. Tidak merusak lingkungan yang menyebabkan hewan kehilangan habitatnya. 2. Melarang perburuan dan perdagangan hewan. 3. Mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah. 4. Tidak menggunakan bom ikan, racun, dan pukat harimau untuk menangkap ikan, dan lain sebagainya. Masih banyak upaya yang dapat dilakukan. Kalian dapat mencarinya pada buku tema 3. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa membuka buku tema dan mengulang kembali pembahasan pada video ini. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.